Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Hasbiallah dengan NIM 5011837 kelas 4B Ekonomi Syariah akan menjelaskan sedikit tentang PowerPoint yang telah saya buat sendiri dengan mata kuliah Psikologi Konsumen yang diampung oleh yang terhormat Primadi Prasetyo SD MSAK. Kepuasan konsumen. Pengertian kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Seorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama atau tetap. Sedangkan menurut Philip Kotler dan Kevin Landkeller yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. B. Faktor utama dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen. Dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen, terdapat 5 faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu 1. Kualitas produk. Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 2. Kualitas pelayanan. Terutama untuk industri jasa, konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. 3. Emosional. Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk tersebut, tetapi melainkan dari nilai sosial yang membuat konsumen menjadi puas terhadap merek tertentu. 4. Harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang lebih relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya dan akan lebih menarik konsumen agar membeli kepadanya. 5. Biaya. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan produk dan jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. C. Metode pengukuran kepuasan konsumen. Menurut Kotler yang dikutip dari buku Total Quality Management, ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran kepuasan konsumen atau kepuasan pelanggan. Di antaranya A. Sistem keluhan dan saran. Organisasi yang berpusat pelanggan atau customer centered memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhannya. Informasi-informasi ini dapat memberikan ide-ide cemerlang bagi perusahaan dan memungkinkannya untuk bereaksi secara cepat dan tanggap untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. B. Ghost shopping. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan cara mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial, yang kemudian melaporkan teman-temannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dengan produk pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. Selain itu, para ghost shopper juga dapat mengamati cara penanganan setiap keluhan tersebut. C. Lost Customer Analysis. Perusahaan seyogianya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, tetapi pemantauan customer loss rate juga penting. Peningkatan customer loss rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya. D. Survei kepuasan konsumen. Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan penelitian survei, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara langsung dengan pelanggan tersebut. Perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda atau sinyal positif bahwa perusahaan juga menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. Pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen menurut Darmesta dan Handoko, perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu
yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Sedangkan pengertian perilaku konsumen menurut Forman, perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan aktivitas fisik dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, dan menghabiskan barang dan jasa tersebut. Perilaku konsumen dapat dijelaskan pula sebagai kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa tersebut, setelah melakukan hal-hal di atas, atau keinginan mengevaluasi barang tersebut. Pengertian motivasi, motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau daya penggerak yang ada dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan atau aktivitas. Usman mengatakan, motivasi adalah keinginan yang terdapat pada seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang itu berperilaku. Menurut Sukanto dan Hani, motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai kepuasan. Jadi dengan kata lain, setiap perilaku atau kegiatan konsumen diarahkan untuk memenuhi tujuan tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan dalam memperoleh kepuasan. Berdasarkan beberapa definisi motivasi di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu keadaan yang mendorong seseorang individu untuk melakukan suatu tindakan demi pemenuhan suatu kebutuhan. Setiap orang tentunya memiliki keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, orang termotivasi untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa orang akan bertindak atau melakukan tindakan sesuatu karena adanya suatu motivasi. Menurut Jim dan Kim, ada 3 motif motivasi belanja konsumen. Yang pertama, diversion atau pengalihan. Manusia memiliki aktivitas yang bersifat rutin, di mana aktivitas atau kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dengan metode yang sama setiap hari. Perilaku yang monoton tersebut menyebabkan orang merasa jenuh dan menginginkan sebuah perubahan dalam aktivitas kesehariannya. Hal ini menyebabkan orang ingin keluar dari rutinitas sehari-hari dengan suatu hal yang berbeda, seperti pergi berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan yang belum pernah dia datangi. Yang kedua, sosialisasi. Social shopping yaitu suatu bentuk kegiatan belanja untuk mencari kesenangan yang dilakukan bersama dengan teman ataupun dengan keluarga, dengan tujuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain, termasuk dalam kegiatan berbelanja mereka. Tujuan dari bersosialisasi antara lain adalah konsumen dapat mengetahui informasi yang berhubungan dengan aktivitas belanja mereka. Yang ketiga adalah utilitarian atau manfaat. Dalam aktivitas belanja, konsumen memiliki suatu motivasi yang hampir sama antar satu konsumen dengan konsumen yang lainnya. Motivasi tersebut adalah untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan belanja tersebut. Manfaat dari kegiatan belanja tersebut antara lain adalah memperoleh harga yang murah, memperoleh barang yang baik, memperoleh promosi penjualan, dan lain sebagainya. Pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Kepribadian adalah karakteristik psikologis seseorang yang menentukan dan merefleksikan bagaimana seseorang merespon lingkungannya, menurut Schiffman dan Kanu. Berdasarkan definisi ini, maka bisa disimpulkan bahwa yang ditekankan adalah karakter-karakter internal, termasuk di dalamnya berbagai atribut, sifat, tindakan yang membedakannya dengan orang lain. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kepribadian bersifat individual dan unik. Walaupun demikian, pemasar tidak selalu melaksanakan pemasaran mikro dengan melihat setiap individu sebagai pribadi yang berlainan, sehingga produk harus customized atau bermacam-macam. Ciri-ciri kepribadian menentukan bagaimana pemasar mempengaruhi konsumen sasarannya. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya, termasuk usia, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga.
Orang-orang dewasa biasanya mengalami perubahan atau transformasi tertentu pada saat mereka menjalani hidupnya. Pekerjaan mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pemilihan produk yang akan dibelinya. Situasi ekonomi seseorang terdiri dari yang pertama, pendapatan yang dapat dibelanjakannya, baik tingkatnya, stabilitasnya, dan polanya. Yang kedua, tabungan dan hartanya, termasuk persentase yang mudah dijadikan uang. Penutup, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.